Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أمدي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني وجميع صوره وفراه وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا معلم كيهجي معلم الشافعي هدامي كيهجي سيف الدين أمسر كيهجي مرشدي كيهجي اسكندر كيهجي سبيل الرشاد كيهجي أحمد معروف أن الله تعالى يغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأن الله تغشهم بالرحمة المغفر لدرجاتهم في الجنة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في المسجد البركة. الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil ghurril muajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Al-Barakah, yang saya hormati segenap para pecinta syariat Allah, pecinta ilmu Allah, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah
untuk terus patuh dan taat dalam syariat yang akhirnya insyaallah membawa hidup kita terkhusus di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Bersyukur alhamdulillah kepada Allah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam niat kita masuk kepada bagian insyaallah ada di dalam ibadah silaturahim, ibadah memakmurkan masjid, ibadah syiar agama, kemudian juga ibadah dalam iktikaf dengan syarat niat nawainal iktikafa madumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sekaligus sambil kita niat ngaji, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan insyaallah dengan niat baik kita semua di tempat ini menjadi sabab perantara dosa kita diampunin, aib kita ditutupin, urusan kita dimudahin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab atau pembahasan kitab Al-Minahus Saniyah. Sekarang masuk wasiat yang ke-14 ya, yang ke-14. Jadi wasiat dari seorang ahli sufi besar, yakni Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Dalam beberapa kitab tasawuf, Syekh Ibrahim Al-Matbuli namanya enggak asing dan beliau masuk bagian dari salah satu ahli sufi yang sangat masyhur. Oleh karenanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama yang sangat masyhur juga, banyak susunan kitabnya baik kitab tasawuf, kitab fikih dan kitab tauhid. Beliau menyusun kitab Al-Minahus Saniyah. Jadi beliau tuliskan perjalanan kesufiannya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Walaupun yang namanya orang belajar sufi itu terkadang kita cuman bisa baca doangan, terkadang kita cuman bisa denger. Begitu kita ngelakuin, begitu kita ngelihat keadaan kita jauh dalam prakteknya ame ngajinya. Tapi kalau kata guru, orang ngaji tasawuf tetap jadi wajib, karena emang Rasulullah menganjurkan yang dimaksud thalabul ilmi itu 3, 1 tauhid, 2 fikih, 3 tasawuf. Tauhid buat ngedandanin akidahnya biar tambah mantep kepada Allah, fikih ngedandanin ibadahnya biar tambah mantep sesuai dengan syariat, tasawuf buat ngedandanin hatinya biar nggak gampang nguring-nguringan gitu kalau kata orang Betawi. Makanya dalam tasawuf tetap jadi wajib kita ngaji tasawuf, walaupun kadang-kadang masih jauh dari praktek. Tapi paling nggak ada 3 manfaat yang sangat penting kalau orang ngaji tasawuf. 1, kita jauh dari sifat ujub. Ujub itu ngebanggain amal sendiri, itu namanya ujub tuh. Di dalam sifat-sifat yang jelek atau minal muhlikat yang nggak boleh nempel kepada diri kita nih, itu sifat ujub, bukan cuman riya, takabur. Ujub salah satunya. Ujub itu ngebanggain amal sendiri, nggak boleh tuh. Dan memang biasanya penyakit orang yang baru rada-rada taubatan, yang baru rada-rada bener, yang baru rada-rada doyan ke masjid, itu ketempelan penyakit itu tuh biasanya. Jadi ngerasa bangga ame amalnya.
Akhirnya kalau udah ngerasa bangga ame amalnya, satu dia merasa puas, yang kedua nanti efek jeleknya lagi ngerendahin orang. Jadi perasaan orang di luar yang kagak ibadah sama dia udah dinerakain aja, udah dah. Neraka tuh manusia. Nah, jadi kalau kita ngaji tasawuf, kita dihindari penyakit ujub. Kenapa? Emang merasa justru ibadah kita kurang. Begitu kita lihat kita tasawuf, ya Allah dulu orang begini ibadah ya, ya Allah dulu orang begini ibadah ya. Lah kita baru segini doang. Tuh satu. Yang kedua, otomatis orang yang ngaji tasawuf dia bakal ningkatin amalnya. Bagaimana caranya? Biar kayak dalam kitab-kitab tasawuf, baik dalam urusan ibadah mahdho atau ibadah ghairu mahdho. Contoh dalam ibadah mahdho urusan sholat, yang namanya ahli tasawuf dalam beberapa kitab kalau udah urusan sholat, yang namanya khusyuk dijadiin bagian rukun sholat, seperti kata Imam Ghazali. Jadi kalau dalam bersolat kemudian tahu-tahu dia keingetan apaan aja dah, menurut dia batal dah tuh, dia kudu i'adah, ulang lagi sholatnya. Kalau kita kan masih dalam konsep ilmu fikih, ya selama nggak ada yang ngebatalin sholat, udah jadi dasar diterima sholat kita, udah gitu begitu aja kebangetan pede. Tapi kalau tali tasawuf kagak. Jadi perasaan kalau udah nggak khusyuk, inget dunia dikit, inget rumah dikit, inget kerjaan dikit, udah batal. Itu tuh sama kalau dalam bahasa puasa, ini masuk kepada puasa yang disebut saumul khususil khusus. Jadi kita bagaimana biar kayak begitu ya, biar kayak begini. Nah itu ngaji orang tasawuf. Yang ketiga, manfaat orang ngaji tasawuf menghormati para ulama, memuliakan, dia tambah muliain. Ya Allah, begitu kita baca se'anu, ulama anu, se'anu, ternyata ibadahnya begini, ternyata tercatat apa begini. Jadi takziman, takriman, tauqiran kepada orang-orang soleh kita semakin tinggi, nggak ngerendahin orang-orang soleh. Kan salah satu tanda orang yang disebut mukmin, salah satunya memandang orang dalam hal ibadah. Jadi kita kalau ngelihat urusan dunia kan kita suruh ngelihat ke bawah, jangan ngelihat ke atas kalau urusan dunia. Tapi urusan akhirat, urusan ibadah, lihat ke atas. Gue baru bisa tahajud 10 rakaat, si Anu bisa sampai 50 rakaat, bagaimana caranya? Si Anu saya baru bisa hataman Quran 4 bulan sekali, si Anu bisa sebulan sekali, bagaimana caranya? Nah itu diantara orang suruh melihat kepada bagian atas urusan ibadah. Nah salah satunya para sufiyin, orang soleh. Nah akhirnya kalau model begitu, salah satunya akan menambah takziman, takriman, tauqiran kita kepada beliau-beliau. Nah sekali lagi kita lanjutkan pada wasiat yang ke-14. Wasiat yang ke-13, ke-12 kemarin sebelumnya, yakni sholat sunnah malam, kemudian sholat sunnah dilazimkan di rumah in amkana jika memungkinkan, seperti sholat qobliyah subuh, seperti sholat qobliyah kalau memungkinkan kemarin dianjurkan di rumah, kalau deket. Kalau jauh ya di masjid, makanya in amkana jika memungkinkan. Kemudian wasiat yang ke-13 kemarin, sholat jamaah, kita dilazimkan untuk berjamaah. Nah wasiat yang ke-14, undakan berikutnya dalam rangka upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa taba'at anil wuqu'i fi mazalimil ibadi mutlaqan. Wa taba'at dan jauhilah olehmu anil wuqu'i dari terjerumusnya
fi mazolimil ibadi, dari nyakitin orang. Mazolimil ibad itu menzolimi orang. Kalau saya lebih enak ngartiinnya nyakitin orang. Mutlakon, halnya secara mutlak. Kenapa emang? Li'annahu, karena nyakitin orang itu diwanun, satu catatan, la yatrukuhullahu ta'ala, yang Allah enggak bakal biarin, yang Allah enggak bakal tinggalin. Wa amma zulmul abdi li nafsihi, dan adapun nyakitin hamba, nyakitin dirinya sendiri. Dengan cara apa nyakitin diri sendiri? Birtikabil ma'asi duna syirki billahi ta'ala, dengan sebab melakukan segala maksiat duna syirki, selain syirik. Wa in kana, dan sekalipun ada itu syirik, huwa, itu syirik, yarji'u ila zulmin nafsi, kembali kepada nyakitin dirinya, menzolimi dirinya, aidon juga. Fa innahu, dan sesungguhnya itu syirik, diwanun, itu bagian catatan, layak baul haqqu ta'ala, yang Allah enggak peduliin. Yaghfiru, masih bisa Allah ampunin, bit taubati, dengan sabab taubat. Jadi poin pertama kata ki musannif, yang namanya orang nyakitin orang itu di dalam catatan Allah sampai kapan kagak biarin. Allah kagak nggak dibiarin namanya Allah. Jadi ada model ngezolimin diri sendiri, ada orang ngezolimin di orang lain. Kalau tadi bahasa saya kalau lebih enak, ada orang nyakitin diri sendiri ame nyakitin orang lain. Ngezolimin diri sendiri tuh kita maksiat tuh jomin sendiri tuh. Kita kagak sholat, kita kagak sembahyang, itu lagi zolim sama dirinya tuh. Itu namanya zulmun li nafsihi, menzolimi dirinya. Kata Allah, kalau dia ngezolimin dirinya, sebanyak apapun dia ngezolimin dirinya, kalau dalam bahasa Bangor, sebangor apapun tuh manusia, senakal apapun tuh manusia, sebrengsek apapun tuh manusia, kalau tobat beres udah habis. Tuh itu maksudnya. Tapi kalau udah ngezolimin sama orang lain, enggak. Ilayak bahul haqqu ta'ala, la yatrukullahu ta'ala, Allah nggak bakal biarin begitu aja, nggak cukup ame tobat selesai gitu. Jadi berat urusannya. Qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, telah berkata guruku, siapa Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, gurunya penyusun kitabnya Syekh Ali Al-Khawas, yang dalam riwayat beliau itu nggak buta tapi minta buta. Kalau dalam tobakotnya beliau itu melek, cuman karena dia meleknya dia ngerasa dia banyak dosa, ngelihat ono dosa, ngelihat ini dosa, ono dosa, dikepuyengan. Akhirnya dia mau tidur, ya Allah, kalau emang gara-gara sabab mata ini saya dosa nambah lagi, besok mata saya jangan kasih lihat dah, butain saya aja. Begitu dibangun buta. Kadang-kadang saya suka mikir ya, itu tahun sekian tuh, abad sekian, jauh. Syekh Abdul Wahab aja Syarani jauh, ini Syekh Ali Al-Khawas lagi jauhan lagi. Artinya ya kalau ngelihat keadaan dulu sama sekarang, nggak usah keadaan dulu banget, zaman saya sama zaman engkong saya bicara soal teknologi kan udah jauh, apalagi duluan lagi. Lah handphone belum ada, listrik belum ada, tapi ngelihat dunia udah segitu puyengnya ya. Itu yang nggak kepikiran, yang kadang-kadang kita mikirin sampai segitunya dia. Beliau ngelihat puyeng dunia, begini dunia. Padahal kagak ngelihat orang HP, nggak ngelihat orang nongkrong main HP, nggak ngelihat orang nongkrong main gaple, kagak ngelihat orang maksiat depan biji mata kita. Artinya nggak kayak sekarang belak-belakan banget. Artinya kudunya kita tuh kudu
lebih saklek doanya. Kudunya lah dulu aja beliau minta buta, sekarang orang katarak berobat. Tuh, itu ahli tasawuf ke situ kita kagak nyampe tuh. Dia melek padahal minta buta, kita katarak operasi. Kata Syekh Ali Al-Khawas, gurunya Ki Musannif nih, pengarang kitab, mazolimul ibadi ala thalathati aqsamin. Menzolimi orang itu ada 3 bagian. Jadi contoh bentuk nyakitin orang ada 3. Qismun yata'allaqu bin nufusi, wa qismun yata'allaqu bil amwali, wa qismun yata'allaqu bil a'radi. Qismun yata'allaqu bin nufusi, bagian yang pertama yata'allaqu yang berkaitan bin nufusi dengan jiwa, dengan diri, nyakitin orang dirinya. Wa qismun yata'allaqu bil amwal, menzolimi orang bagian yang kedua bil amwal dengan harta, hartanya yang dizolimin. Wa qismun yata'allaqu bil a'radi, bagian yang ketiga menzolimi orang, nyakitin orang bil a'radi, harga dirinya, a'radnya. Jadi kata Syekh Ali Al-Khawas ada 3 tuh, model nyakitin orang, model orang ngezolimin orang ada 3. Ada ngezolimin diri, ada ngezolimin hartanya, ada ngezolimin harga dirinya. Bagaimana maksudnya? Fa'amman nufusu, maka adapun menzolimi diri, falaha ahkamun adidatun, maka bagi menzolimi diri itu ada hukum-hukum yang bermacam-macam. Contoh fi mithli qatlil abdi wal khoto'i, di dalam contoh orang ngebunuh dengan sengaja, wal khoto'i atau dengan salah alias tidak sengaja atau lalai. Wujubil quwadi, maka tetap dia wajib quwadi atau kisos. Kisos itu kalau dia motong jari orang, jarinya kudu dipotong lagi. Kalau dia motong kuping orang, kupingnya kudu dipotong lagi. Kalau dia nonjok orang, kudu ditonjok lagi. Itu kuat tuh namanya, atau kisos. Yang kedua, wa wujubud diyati, wad diyati, diyat itu denda. Gue kagak tuntut lo udah motong kuping anak gue kagak tuntut, cuman lo bayar diat, denda gitu ya, gue bayar sekian juta, dah dimaafin. Itu namanya diat. Wal kafaroti, atau bayar kifarat. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, mimma madzukurun, semua perkara yang telah disebutkan fi kutubil fiqhi, ada itu di dalam kitab-kitab fikih, dalam bab muamalat. Itu salah satunya disebut babul hudud, itu berkaitan dengan kifarat, denda berkaitan nyakitin orang. Jadi yang namanya nyakitin orang itu kita kudu ada kisos, kudu diat, atau kudu kifarat. Kalau berkaitan nyakitin dirinya nih, dirinya disakitin, ngezolimin diri. Yang kedua, wa ammal amwalu, dan adapun yang model harta alias ngezolimin harta alias nyakitin orang tapi daitan namanya harta. Bagaimana? Fa innahu, maka sesungguhnya la budda, harus min raddiha, dari mengembalikan hartanya, ilal mazlum, kepada orang yang kita zolimi, awarithihi, atau pewarisnya. Nah ini suka nih kejadian, itu termasuk ngezolimin orang tuh. Dia warisan dia kagak jatah, kagak dibagi, itu ngezolimin orang tuh termasuk. Makanya di sini kembaliin baik yang dizolimi atau yang diwariskan atau pewarisnya, pewaris harta. Mengembalikan walaupun qalilan, sedikit.
Kalau dalam tanah, urusan tanah, walau nisfo sibrin, walaupun setengah jengkal, karena setengah jengkal itu dia bakal nyusahin dia di kuburan kalau dia udah ngezolimin orang. Pemerintah bikin tol, ngegusur, hitungan tanah orang itu sebenarnya masih ada 2 sibron lagi, 2 jengkal lagi, cuman ame dia kagak dihitung tuh, biar kate jangan kate 2 jengkal, setengah jengkal lagi tuh tetap tuh ada hitungannya. Warisan orang begitu juga. Wa in ta'adzaro dzalika, wa in dan jika ta'adzaro kesulitan dzalika dalam mulangin harta tersebut, lam yabqa maka tidak tersisa, artinya kita susah udah, kita kesulitan. Satu kesulitan bisa jadi orangnya kagak ketemu. Kalau dalam kalangan bawah nih suka kejadian harta, kalau orang beli gorengan nyaplok 5 ngaku 3. Tuh dulu kita masih muda begitu juga tuh. Itu suka pada banyak begitu tuh, banyak begitu. Ada gorengan kalau lagi SD, kalau pembelinya banyak, berapa? 3, padahal mau nyompnya 6. Nah itu ngezolimin harta tuh. Nah kita kudu pikirin, fa in ta'adzaro, kita kesulitan ngembaliin 3 gorengan dengan harga sekian. Nah tukang gorengan aja kita bingung rumahnya di mana, kagak ketemu kemana nih. Nah itu namanya ta'adzaro, kesulitan kita. Kita udah cari rumahnya, kita cari tahu nih tukang gorengan muternya kemana, ternyata udah tewas, ternyata orang sono pindah ke kampungnya, wah udah kagak jelas sudah. Itu ta'adzaro, kita kebingungan mulanginnya bagaimana tuh. Itu namanya salah satu contoh ta'adzaro. Nggak ada jalan lagi, ghairut tasadduqi biha, selain dengan sodakoh biha dengan harta tersebut, an sahibiha dari pemilik hartanya, ala madhabi yarodzalika atas madhab yang berpendapat itu. Gorengan kita makan 10 ngakunya 5, nah 5 gorengan itu tuh, nah kita ganti, kita niatin sodako, kita masukin masjid. Ya Allah, saya dulu makan gorengan 10 ngaku 5, saya niatin nih pahalanya saya pengen sodako buat tukang gorengan tersebut Fulan bin Fulan. Udah masukin, itu namanya sedekah mulanginnya. Hartanya kita udah zolimin. Ala madhabi yarodzalika atas pendapat madhab yang berpendapat itu. Fa in ajaza an raddil mazolimi, fa in ajaza maka jika sulit an raddil mazolimi dari memulangkan penganiayaan tersebut. Kita pengen pulangin, duitnya kita kagak punya, hartanya buat mulangin kita udah punya, kita udah pengen tobat nih. Ya Allah, dulu duit si Anu saya ambil, tanah si Anu saya rampas, kebun si Anu saya ambil, petakan sawah Anu saya gedein, saya sempitin, saya kecilin. Dia udah pikiran, udah tua, dia pengen tobat, dia pengen pulangin. Itu wajib tuh, wajib. Karena Allah kagak bakal terima istighfarnya, karena urusannya nyakitin orang walaupun berkaitan harta. Nah itu kudu dipulangin. Nah itu kalau kita sulit ke begitu karena hartanya kita udah kaya, gue pengen pulangin, gue juga keblangsak, gue pengen pulangin harta si Fulan dulu yang gue zolimin, gue udah kagak punya duit. Apa yang kudu dikerjain? Fal yastakfir, maka perbanyaklah olehmu minal hasanati dari kebaikan-kebaikan, allati yufa yang itu bisa membayar, minal ghurama'i dari orang-orang yang kita utangin, indal mizan nanti di mizan. Nanti balasnya kita di mizan. Mizan itu timbangan, mizanul kubro. Jadi salah satu proses nanti kita di alam akhirat kan prosesnya penimbangan amal. Habis dikumpulin di alam mahsyar, nanti kita masuk lagi kepada bagian tertentu, ruangan tertentu, kita pengen dihisap tuh, ditimbang, indal mizan.
Jadi sekarang udah perbanyak aja amal kita. Kalau kita ngezolimin banyak deh, makanya naudzubillah, ngezolimin orang banyak ya semakin banyak kita kudu kerjaan amal, duhanya banyakin, istighfarnya banyakin. Itu celengan kita tuh. Kenapa emang nanti begitu di mizan, ini yang kita zolimin misalnya ada 10 orang, tuh 2, 3, 4, 5, 10. Nah 10 ntar kebaikan kita bagi dia tuh. Tahajudnya buat gue, tahajud gue buat lo nih, gue nyelengin. Nih tabungan duha gue buat lo, tabungan hatam Quran gue buat lo, tabungan sedekah gue buat lo, tabungan sholat baca waqiah gue buat lo. Nah itu dibagi-bagiin tuh. Makanya kita suruh falyas takfir minal hasanat. Udah sekarang perbanyak aja kebaikan. Kenapa emang itu nanti dibayarnya di mizan. Jadi bayarnya kita pakai modal kebaikan kita. Bagaimana kalau kita kagak punya kebaikan? Wa illa, dan jika kita tidak punya kebaikan, falyata'ahab, maka siap-siaplah litahammuli, untuk kita menanggung athqalal mazlumi wa auzarohu, untuk menanggung athqal itu beban berat orang yang kita zolimin, wa auzarohu, dan dosa-dosa orang yang kita zolimin, yaumal qiyamati, halnya pada hari kiamat. Kama waroda, sebagaimana telah datang fi sahihi, di dalam hadis yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman kanat lahu hasanatun akhadha min hasanatihi wa utiya lil mazlumi, wa man lam yakun lahu hasanatun turiha alaihi min sayyiatil mazlumi wa kutiba lahu kitabun ilan nari. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, inna man kanat lahu hasanatun, inna sesungguhnya, man kanat ada orang yang ada hasanatun kebaikan, akhadha min hasanatihi, nanti bakal ukhidha diambil min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikannya. Untuk siapa kok diambil? Wa u'tiya, dan nanti akan diberikan lil mazlumi, kepada orang yang dia udah zolimin, yang dia udah sakitin. Wa man lam yakun lahu hasanatun, wa man, dan barang siapa lam yakun, yang tidak punya, lahu hasanatun, kebaikan-kebaikan di dunia, maka turiha, maka dia akan dilemparkan, dicampakkan alaihi, atasnya, min sayyiatil mazlumi, dari kejahatan dosa-dosanya orang yang dizolimin, wa kutiba, dan akan dicatat lahu, bagi orang tersebut, kitabun ilan nar, udah masuk tiket masuk neraka. Naudzubillah tuh. Ini yang disebut orang muflis tuh, bangkrut begitu dalam hadis yang lain. Jadi kalau kita nggak bisa ngembalin harta orang, karena harta orang yang satu kita udah kagak bisa, kita udah harta orang kita udah rugiin, tanahnya, hartanya kita udah ambilin, kita udah rampasin. Nah kita suruh perbanyak kebaikan, nanti di mizan. Nah negonya di situ lah tuh. Kalau kita kagak punya kebaikan, falyata'ahab litahammuli athqal wa auzar, kita suruh tanggung dosa orang. Bagi kebaikan, bagi lagi kebaikan. Orang yang dizolimin misalnya satu kampung, di kepala desa satu kampung, lah dia tahajudnya dikit, toto kehabisan. Terus bagaimana dong? Ya dosa orang kita zolimin, dia pernah punya dosa zina, dosa ninggalin sholat, dosa kagak puasa, dosa kagak zakat, dosanya dikasihin sama orang zolim, dikasihin, ditimpahin, itu turiha, dilemparin dosa dia. Nah itu naudzubillah. Jadi kebaikan kita habis, dosa kita bakal nambah tuh. Itu namanya litahammuli, kita tanggung sendiri tuh, naudzubillah. Makanya berat itu ngezolimin orang, baik dalam diri, khususnya salah satunya berkaitan harta. Kemudian yang berikutnya, wa ammal a'radu, dan adapun ngezolimin a'rad, berkaitan harga diri. Faqad dzakara ba'du muhaqqiqil a'immati fiha tafsilan hasanan. Faqad dzukira, dan sungguh telah disebutkan, ba'du muhaqqiqil a'immati, para sebagian ulama ahli hakikat, tinggi banget itu.
fiha di dalam masalah itu tafsilan hasanatan dengan rincian yang baik. La'allahu ahwatul wujuh, itu salah satunya bagian bentuk yang paling hati-hati fi hadzal babi, pada bab ini. Wa huwa anna tilkal mazlamata, karena sesungguhnya bahwasanya kezaliman ini in kanat ghibatan au namimatan, di saat jika kanat ada contoh bagian harga diri itu ghibatan mengghibahi orang, namimatan mengadu domba orang, fala yakhlu al amru fiha min ahadi halaini, maka tidak kosong perkara ini dari dua keadaan. Apa itu? Satu, imma antakuna qad balagot al mazluma aw lam tablughu, imma ada kalanya antakuna itu kezoliman yang berupa harga diri seperti ghibah, qad balagot telah sampai al mazluma kepada kuping orang yang kita zolimi, aulam yablugh atau belum sampai. Fa in balagot, maka jika telah sampai, ta'ayyana maka telah jelas at-tahallula minha, dia kudu minta halal kalau udah nyampe ke kuping itu. Wa in lam tablughu, kalau belum sampai, kita udah ngomongin orang, kita ngomongin orang, yang kita omongin belum sampai khobarnya, beritanya. Wa in lam tablugh, dan jika belum nyampe toghibah kita ke orang tersebut, kana tablighuha lahu adan jadidan, maka jika disampaikan, kita ceritain, kita jujur, adzan jadidan, itu bisa nyakitin yang baru. Terus bagaimana kalau model begitu? Fayurithu, nanti bisa akan mewariskan minal hiqdi, dendam, wan qita'il mawaddah, dan putusnya sayang, wa nahwi dzalika, dan semacamnya. Jadi kalau tadi udah sampai beritanya, cara yang pertama, ya mau kagak mau ta'ayyanat tahallul, kita kudu minta halal. Udah nyampe beritanya, kita ngomongin dia begini nyampe, saya nyampe, ya Allah beritanya udah nyampe ke sono. Nah kalau emang kita pengen niatin tobat, istighfar kita kagak diterima sebelum kita minta halal. Gue minta halal ya, gue redoin gue ya, gue kemarin ngomongin lo emang 3 hari yang lalu begini, gue minta maaf nih, gue minta maaf, kudu tuh. Tapi kalau berita itu belum nyampe, jangan dikasih tahu, jangan kita ceritain, jangan kita kebangetan jujur. Kemarin gua ngomongin lo, dia juga belum denger. Jangan, kenapa? Nanti bisa adzan jadidan, bisa ada nyakitin yang baru, dan kemudian dia bisa dendam. Dan efeknya lagi inqita'il mawaddah, dia bakal kagak sayang lagi sama kita, dia kagak bakal resep lagi, kagak peduli lagi. Ya lo ternyata begitu, lo jadi temen lo, ternyata begitu lo jadi tetangga lo. Tadinya peduli, kagak peduli lagi. Kenapa emang? Karena dia ngomong gitu, walaupun niatnya jujur. Makanya kalau dalam konsep kejujuran, lihat dulu masalahnya. Itu. Kemudian yang berikutnya, huwa as'abu min tilkal mazlumati, tuh makanya disebut as'abu, perkara yang paling sulit, ribet kita kagak jujur, bagaimana kita mau jujur, bagaimana, itu as'abul mazlamah, kesulitan, paling sulitnya bentuk kezaliman. Terus fattoriku, maka caranya fidzalika, yang model begitu, kathratul istighfaru lahu, kita bajakin istighfar minta ampun buat dia. Jangan jujur, ya Allah saya niat baca istighfar malam ini, pengen baca istighfar 5.000, saya niatin pahala istighfar saya buat fulan bin fulan karena saya udah gibahin. Astagfirullah, 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 gitu. Itu caranya. Duna tablighihi, nggak usah pakai nyampak, nggak usah pakai sampein, nggak usah kita ceritain. Walau watolabat tahalluli, nggak usah pakai minta halal, udah nggak usah pakai minta halal, karena emang berita itu belum nyampe, gitu. Summa la yaghfa alaika ya akhi anna minadz-dzunubi ma yusbihu amruhu min jilhati kauni nafsi.
Summa kemudian la yaghfa tidak samar alaika bagimu ya akhi wahai saudaraku anna minadz-dzunubi bahwasanya bagian dari dosa-dosa itu mayusbihu itu perkara yang pasti menyerupai min jihati kaunihi min zalimin min mazalimin nafsi baik itu dari nyakitin orang au mazalimil ibadi atau nyakitin orang lain kazina seperti zina wal liwat seperti liwat masalan contohnya liwat itu homo atau lesbian itu liwat namanya dalam hukum fikih fa innal amra dzalika maka urusan yang model begitu yahtaju ila tafsilin butuh kepada perincian liuzhara untuk menjelaskan biwasitatin rajaihi shawabi untuk menjadi wasilah agar kebenaran itu ada wa huwa ayyuqala maka dia berkata in kanal maf'ula bihi mubtadi'an kana tilkal mazlamati min mazalimin nafsi apabila orang yang kita sakitin itu bagian kezaliman yang ada pada kezaliman diri wa in kanal fa'ilu qad rawaduhu wa awadahu kana dzalika min mazalimis su'bati apabila pelakunya itu orang yang melakukan kezaliman tersebut maka kezaliman itu jadi susah. Kenapa emang li'annatil kasurata wa qahriha wa jahroha ilal maksiyah karena itu bentuk contoh yang modelnya dipaksa atau ditarik melakukan maksiat. Jadi begini masih bentuk kezoliman harga diri ngezinahin homoin orang kita pengen jujur sama pemiliknya ame yang punya itu dua tuh ada kezoliman dirinya karena dia melakukan maksiat dalam zina atau ngezolimin orang lain kan kalau zina berarti punya orang lain ya punya bapaknya nih anak atau punya lakinya kalau udah kawin kalau zinanya muhsan kan ada zina ghairu muhsan ada zina muhsan kalau zina berarti bini orang atau yang kedua dia anak orang ya punya bapaknya. Nah kita udah ngomong nah kalau kita ngomong itu bakal ada kezoliman pada diri yang lain ya dia dendam dia sewot dia berantem makanya dalam hal ini ya nggak kudu jujur udah kita taubatin aja gitu sama-sama taubat jangan kebangetan jujur. Naudzubillah, misalnya kita berjalan nih sama perempuan lain, tahu kita mau taubat, lelakinya mah kagak tahu, tahu 3 hari kemudian gue taubat gue maaf ya kemarin bini lu gue pakai, nah itu jujur yang kagak pas itu, ya jangan, habis bisa tahu bisa berkelahi, gitu. Nah itu yang dimaksud kezoliman pada harga diri. Yang kedua masuk nanti kezoliman pada berkaitan kepemilikan orang. Nah itu menjadi perkara yang sulit tuh. Maka salah satunya itu yang harus dihindari. Dan kemudian yang kedua dari penjelasan kalimat yang tadi, kalau kezoliman itu kebaikan pelaku tersebut nanti udah merupakan kebiasaan ngomongin orang, kebiasaan ngadu domba orang, kebiasaan pokok dia kan ada model begitu tuh keburukan yang kalau dia kagak gibah dia puyeng, dia kalau kagak ngentit duit orang kagak enak, jadi udah kebiasaan. Kalau kata dokter ada penyakit yang model begitu tuh, dia bukan maling, cuman bawaannya pengen ngentit orang aja, apanya ke diumpetin, apanya ke diambil. Nah tetap itu bagian jadi dosa tuh. Nanti dosa itu malah bisa mewariskan dosa kita yang lain. Kalau ada bahasa sodakoh jariyah maka ada juga dosa jariyah. Nanti kebiasaan itu bakal nurun lagi ke orang lain, nurun lagi ke orang lain, seniornya, juniornya ngikutin terus. Nah dosanya senior yang pertama dia dapat tuh, gitu. Kalau bentuk itu jadi kebiasaan, kayak orang ospek, kayak orang lagi ditatar. Nah karena dulu seniornya nyakitin orang udah kayak biasa, nabokin orang, mukulin orang.
Itu namanya wa awaduhu wa rawaduhu. Jadi kebiasaan tuh. Dosa agak tetap dosa, nanti dosa orang yang nerusin, yang pertama tadi dapat juga dosanya. Itu sodako, namanya dosa jariah tuh, ngalir terus dosanya. Gitu. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa kata Rasulullah, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memiliki, yang menjalani kebiasaan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosa dari kebiasaan tersebut, wa wizru, dan dosa man amila biha, orang yang mengerjakan terusan dosa tersebut, ila yaumil qiyamati, kepada sampai hari kiamat. Naudzubillah. Makna simpelnya kan salah satu yang manfaat kalau kita meninggal, kalau dalam hadis ilmun yantafi'u bihi, orang amal udah terputus tuh, kecuali kan 3, ada sedekah, ada ilmu awaludin solin, doa anak soleh, kemudian ilmu yang manfaat. Kita selama hidup ngajarin gak usah orang dah, anak ame cucu. Kalau masuk rumah salam biar berkah, kalau mau tidur wudu biar dideketin malaikat, biar dikelonin malaikat. Terus segitu ilmu tuh. Nah nempel nih ke cucu, omongan kita sebagai mbah, omongan kita sebagai kakek. Nah cucu tuh meraktikin lagi, cucu ngajarin temen terus. Nah itu namanya ilmu manfaat tuh, pahala terus. Selama dia ngajarin orang, kadang-kadang kan nasihat itu dari gurunya kagak ada masuk, tau-tau dari temen CSD masuk tuh. Nah temennya dari mana nih? Dari engkongnya, dari bapaknya. Itu termasuk ilmun yantafi'u bihi. Ilmun yantafi'u bihi itu nggak mesti dia ngajar di pesantren, nggak mesti dia ngajar di madrasah, nggak mesti. Makanya kata sebagian riwayat, kullun nasi da'iyun, semua manusia itu bisa berhak menjadi pendakwah. Kita da'i, ngajak orang kebaikan. Ya kalaupun orang lain nggak usah, ya minimal keluarga. Jadi sambung lisan tuh. Nah itu termasuk bagian ilmu yang manfaat tuh. Ilmu yang bener. Nah mafhum mukhalafahnya, ilmu yang kagak bener begitu juga. Kita ngajarin orang keburukan. Lo kalau mau tahu naik kereta kagak bayar, masuknya jangan loket sono. Begini nih, begini diajarin. Entah ngajarin lagi temennya. Lah dosa kan tuh, ngezolimin orang, bikin dosa orang melalui apa yang dia tahu. Nah dia ngajarin lagi terus. Nah itu dosa jariah tuh, naudzubillah. Nah itu yang susah diampunin tuh, karena ngerembet. Kitanya udah tobat nih, ono masih lagi, ono lagi. Nah cara mutusinnya bagaimana tuh? Orang yang di bawah kita kudu kita tegorin. Habis putus tuh, kita udah tegorin, minimal kita tegorin, lu jangan ngelakuin gua aja udah tobat, jangan ya. Udah minimal begitu tuh, putus udah. Kalau omongan itu belum ada, belum putus-putus terus. Makanya kita ngomong terakhir ke siapa itu? Ngasih resep dosa tersebut kasih siapa tuh? Kan kadang-kadang begitu tuh. Ada resep dosa-dosa tertentu yang kelihatannya enak, gurih, tapi kagak banyak biaya. Nah itu. Nah akhirnya dikerjain lagi. Nah kita kudu inget dulu gua mau ngomong sama siapa, terakhir gua ngajarin siapa ya. Nah itu dikasih tahu, walaupun dia pilih jalan WA, cing, coy, namanya teman, lo jangan begini lagi ya, gue jadi tobat, udah habis cukup tuh, gitu. Jangan kita antebin, jangan kasih tahu, udah gue udah berhenti, jangan, udah dah lo berhenti juga, gitu. Fa in hataka ardoha wa adha ahlaha wa hamilahumul ara ghairu dzalika, dan begitu juga hataka ardoha, dia telah menghancurkan ardoha, harga diri si korban, wa adha ahlaha, dan menyakiti keluarga si korban, wa hamilahumul ara, bahkan dia telah membuka aib-aib si korban, wa ghairi dzalika, dan semisalnya itu juga. Nah itu juga bagian harga diri itu termasuk. Tanbihun, warning, tanbih, al-a'radu asaddu minal amwal. Tuh, nyakitin berkaitan harga diri itu asaddu, lebih berat, minal amwal, dari harta.
Qalal ulama, benar berkata para ulama tasawuf, lau anna syakhsun aghadha mala syakhsin, seandainya ada orang mengambil harta orang lain, thumma tawarra'a, kemudian dia tawarra'. Tawarra' itu bersikap gentleman. Faja'a bihi, maka dia datang bihi dengan harta tersebut, ba'da mauti, setelah kematian orang tersebut, ila warathatihi, kepada ahli warisnya, wa ila jami ahlil ardi, atau kepada semua penduduk yang ada di bumi masih ada. Itu nama gentleman tuh. Faja'aluhu, maka mereka menjadikan fi hilli makana fi hillin, maka itu udah jadi halal udah. Kita pernah ngezolimin berkaitan harta. Dulu teman kerja kita CS, kita mau ambil hartanya, kita pernah ambil. Nah teman kita mati. Kan kalau kita nggak ngomong, ya orang kagak tahu, keluarga kagak tahu. Dosa mah terus ngalir tuh terus. Nah kita tawarro'a, jantan, datang ke keluarga. Nah kalau lempengan begini jarang yang ngaku, tapi yang ngutang banyak yang datang. Makanya kan kalau orang mau meninggal, apabila ada hutang piutang masalah keluarga, silakan datengin keluarga. Hari yang ngutang datang si fulan, si fulan, si fulan. Tapi kalau yang orang zolim kepada diri yang meninggal, itu langka tuh datang tuh. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa pak? Almarhum punya utang juga bapak? Enggak. Ini saya datang kemarin justru nih, dulu almarhum hartanya pernah saya ambil 70 juta, saya belum pulangin, ini saya pengen pulangin. Nah itu namanya tawarro'a, dia jantan tuh, dia pulangin. Itu kalau berkaitan harta gampang, asal dia mau jantan begitu tuh bisa. Faja'aluhu, maka keluarganya itu bisa menghalalkan udah. Fa'ardul mu'mini, adapun berkaitan harga diri orang mukmin, asyaddu, itu lebih berat min malihi, dari hartanya. Lebih berat, susah kita. Kita ngomongin orang, kita udah nyakitin orang udah meninggal, bingung kita. Itu lebih berat. Waalaikumsalam. Bapak punya utang juga sama almarhum bapak saya? Enggak. Dia mau ngomong bagaimana, dia ngomong bagaimana. Dulu bapakmu waktu masih hidup itu pernah saya ghibahin, pernah saya sakitin hatinya begini. Saya pengen minta redon sama keluarga. Nah keluarga kalau urusan harta selesai dah, karena wujudnya harta kelihatan, pulangin udah beres. Tapi kalau harga diri, berarti lo yang bikin babak gue jadi pikiran, akhirnya jantungnya kumat. Wah, itu lebih susah. Makanya kalau kata agama, al-a'rad asyaddu minal amwal, harga diri itu lebih berat dari harta. Harta bisa dipulangin. Atau jantan, walaupun dia belum bisa mulangin. Gue punya utang, abad pak lo hartanya pernah gue rampas, teman gue baru bayar segini nih ya, gue nyicil ya, masih enak. Tapi kalau nyakitin harga diri susah tuh. Nah itu makanya asyaddu lebih berat. Wa min kalami syekhi abil mawahibi asyadili, dan dari nasihat dari Syekh Abil Mawahib asyadili rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau, mimma yuqaful muridu anit taraqi, di antara yang menghentikan seorang murid anit taraqi, dari meningkatkan ilmunya, wuqu'ihi fi ghibatin, terjerumusnya itu si murid, fi ghibatin ahadin minal muslimin, di dalam menggibahi salah satu orang muslim. Wa man ibtala bi wuqu'ihi dzalika, siapa orang yang tertimpa terjerumus masuk ke dalam perkara tersebut, apa yang dianjurkan, fal yaqra al-fatihata wa suratal ikhlasi wal muawwidhataini wa yaj'alu thawabahunna fi sa'ifid dzalika syakhsi, maka dia baca Fatihah, baca surat al-ikhlas, baca muawwidhatain al-falaq an-nas, kemudian wa yaj'alu, dan dia jadikan thawabahunna, pahala bacaan-bacaan tersebut, fi sa'ifid dzalika syakhsi, untuk di catatan orang yang kita sakitin tersebut. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya pernah ngelihat Rasulullah, kata sahabat. Apa kata Rasulullah? Apa ngelihat Rasul di mana? Fil manami, di dalam tidurnya.
wa akhbaroni bidzalika, dan Rasulullah pernah memberitakan perkara tersebut kepadaku. Wa qala, dan Rasul berkata, innal ghibata wathawaba yaqifani baina yadillahi ta'ala. Innal ghibata, sesungguhnya ghibahin orang, nyakitin harga diri orang, wathawaba, dan pahala tadi, yaqifani, dia berhenti, baina yadillahi ta'ala, di hadapan Allah. Wa arju, kata Rasul, dan aku berharap, ayatawazana, keduanya itu saling menimbang. Ayatawazana, di akhir hadis, di akhir ucapan Rasul, saya berharap mudah-mudahan itu saling menimbang. Artinya begini, tadi kita pengen jujur kepada orang yang udah meninggal, keluarga almarhum bapaknya, kita udah bilang kita udah sakitin gini. Nah, maka salah satunya udah, kalau buat kita ngomong keluarganya bisa jadi dendam, marah sama kita, bakal jadi dendam betular. Jangan, udah baca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, baca Al-Falaq ame An-Nas. Ya Allah, saya niat baca surat Fatihah, saya niat baca surat Al-Falaq, saya niat baca surat An-Nas, saya niat baca surat Al-Ikhlas. Pahala semua ini saya hadiahin buat almarhum fulan yang saya udah gibahin. Itu pahalanya tuh. Nanti kata Rasulullah, di hadapan Allah itu ghibah ame pahala yaqifani baina adallah, itu berhenti di hadapan Allah. Nah, Rasul berharap ayatazana, dia saling menimbang. Nanti dia saling menimbang tuh, artinya menimbang, nanti dia bakal berhadapan di hadapan Rasul. Ini dosa gibahin orang, ini pengen ditimpah ame kebaikan pahala buat nimpa ini. Nah, kata Rasul, aku berharap dia saling menimbang, artinya menimbang, nanti yang kebaikan akan mengalahkan keburukan itu. Cuman pasti ditimbang dulu, nanti kira-kira gibahnya sebesar apa, pahalanya sebesar apa. Kira-kira ngegibahinnya, nyakitin orangnya dalam harga diri sebanyakan mana. Makanya mafhumnya, semakin banyak kita nyakitin dirinya, semakin banyak doa bacaan yang kita kudu baca, seringin pahalain buat orang tersebut gitu. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah hal yang demikian itu wahai saudaraku. Habis dato wa aksir minal istighfari, nanti wasiat yang ke-15, perbanyak istighfar. Nausikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi kembali kepada inti permasalahan, bahwa di antara undakan kita meningkatkan diri kepada Allah, hindari nyakitin orang, baik dalam kategori diri orang lain, yang kedua baik kategori harta orang lain, baik kategori berkaitan diri orang lain. Jangan tuh, itu bahaya. Karena kata Allah, yang namanya dosa ngezolimin diri sebangor-bangornya orang, Allah masih ampunin. Walaupun dibrengsek banget, kalau dia ngezolimin dirinya doang kan Allah masih ampunin. Tapi kalau urusan ke orang lain, waduh, itu kudu minta halal. Makanya syarat taubatnya nambah, dia kudu istihlal, minta halal. Mudah-mudahan kita dijauhi dari hal ini semua, dan mudah-mudahan semua yang orang-orang yang kita udah sakitin selama ini, mulai dari akil balik sampai saat ini, dengan sabab kita datang ke pengajian, kita datang ke masjid, mudah-mudahan insya Allah menjadi sabab doa buat orang-orang yang kita zolimi. Mudah-mudahan selalu diberikan taufik hidayah buat diri kita semua dan buat orang-orang yang kita zolimi. Mudah-mudahan semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
واعف عني كريم واعف عني كريم واعف عني كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة سبع المثاني من القرآن الكريم اللهم سلمنا من آفة الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا وفقه أهلنا وفقه ذريتنا وفقه من طلب العلم في هذا المسجد البركة بعلمك وحلمك وحكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على